Polisi berhasil menemukan bukti baru di rumah pelaku ledakan SMA Negeri 72 Jakarta berupa buku dan dokumen yang disita Puslapor Polri. Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan untuk mengungkap motif dan jaringan di balik aksi ledakan. Terduga pelaku ledakan bahkan sempat menunjukkan gelagat kekesalannya di dalam kelas melalui coretan tulisan dan gambar sebelum insiden terjadi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jakarta, rekan Anas Furkon. Halo, selamat malam Anas. Ya, selamat malam Anggra. Baik, bisa dilaporkan bagaimana update terbaru kasus ledakan yang terjadi di SMA N72 Jakarta, lalu barang bukti apa saja yang telah ditemukan polisi di rumah terduga pelaku? Ya, baik. Polisi dalam hal ini Puslapor Polri atau Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri telah melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku ledakan di SMA N72 Jakarta. Penggeledahan sendiri berlangsung pada Sabtu, maksud saya Jumat 7 November 2025 malam hari atau tak lama setelah peristiwa ledakan yang terjadi di tempat kejadian perkara. Berdasarkan hasil penggeledahan, polisi membawa sejumlah benda berupa buku dan dokumen. Namun berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, buku dan dokumen tersebut belum tentu masuk dalam barang bukti yang nantinya akan lebih dulu diteliti oleh Puslapor Polri. Jika benda tersebut ada kaitannya dengan peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta, maka kedua benda tersebut yakni buku dan dokumen akan masuk atau disita sebagai barang bukti dalam rangkaian proses penyelidikan kasus ini. Adapun pelaku sendiri yang merupakan salah satu siswa di SMAN 72 Jakarta, sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Islam atau RSI Cempaka Putih, kini telah dipindahkan atau dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dirujuknya pelaku adalah untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih intensif dan juga nantinya pelaku juga akan mendapatkan penanganan psikis. Dan jika kondisi pelaku nantinya dinyatakan semakin membaik, polisi juga akan langsung melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap terduga pelaku ini. Anggra. Baik rekan Anas, apakah ada indikasi keterlibatan pihak lain atau jaringan terkait dari barang bukti yang ditemukan? Ya, sementara ini polisi yang merupakan gabungan dari tim Gegana, Brimo Polri dan juga Puslapor Polri dan juga tim dari Polda Metro Jaya belum menemukan adanya dugaan keterlibatan jaringan atau dugaan keterlibatan pelaku dengan jaringan terorisme. Aksi pelaku didasari atas inisiatif pribadi karena kekesalannya yang ia pendam selama ini. Dan polisi juga mengungkap fakta baru, yakni temuan berupa coretan, tulisan, dan gambar-gambar yang ada di ruang kelas tempat pelaku menempuh pendidikan. Namun hingga saat ini belum diketahui tulisan dan gambar apa yang ditulis atau digambar oleh pelaku sendiri, dan rencananya Polda Metro Jaya dan juga pihak lainnya termasuk Puslapor dan Gegana dan juga tim penyidik bom akan melakukan konferensi pers secara komprehensif pada Selasa besok. Angga. Baik rekan Anas, lalu bagaimana kondisi kesehatan dan psikis terduga pelaku saat ini setelah dirujuk ke Rumah Sakit Polri? Ya, berdasarkan keterangan yang diperoleh polisi, saat ini pelaku dalam kondisi sadar dan sudah dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ketika nantinya
pelaku dinyatakan kondisi kesehatannya semakin membaik setelah sempat disebut menjalani operasi karena luka-luka yang dideritanya, maka nantinya polisi dalam hal ini Densus 88 akan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Baik, rekan Anas, apa langkah penyelidikan selanjutnya yang akan dilakukan polisi setelah menemukan barang bukti baru? Ya, saat ini polisi masih meneliti barang-barang temuan yang ada di kediaman tempat tinggal pelaku dan juga temuan yang ada di tempat kejadian perkara dalam hal ini di SMAN 72 yang ada di area masjid maupun temuan yang ada di ruang kelas tempat pelaku menempuh pendidikan. Dan hasilnya rencananya polisi akan menggelar jumpa pers untuk melakukan pengungkapan kasus ini secara komprehensif pada Selasa besok rencananya. Baik, rekan Anas, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ada beberapa barang, buku, dokumen yang disita, diambil, dibawa oleh Puslap 4. Nanti itu akan dirinci dengan persesuaian kejadian peristiwa ini. Apabila itu mendukung dalam suatu peristiwa ledakan di SMA 72, ini akan masuk dalam kriteria barang bukti. Tetapi apabila itu tidak menjadi asupan di dalam proses olah barang bukti, itu mungkin kita abaikan. Jadi secara detail barang apa saja ini nanti Mas Yuldan akan dijelaskan nanti pada saat konferensi pers ya. Ada lagi? Kesalahannya di kelas bahwa ini tidak suka dengan proses itu. Dari hasil pemeriksaan awal ada wujud rasa ketidaksukaan, rasa menyampaikan tetapi tidak secara frontal, menyampaikan dengan tulisan, gambaran-gambaran. Maka tadi kami sampaikan, disinilah kepedulian kita bersama. Kita sebagai orang tua di sekolah pada saat anak-anak melaksanakan pendidikan belajar mengajar, ini yang harus kita ajak untuk menggugah apakah tulisan-tulisan termasuk di dinding, di meja belajar, ini kan juga menjadi perhatian kita semua. Apabila kita cepat dan tanggap, mungkin kita bisa memitigasi, kita bisa mengeliminir kejadian-kejadian yang lebih besar. Polisi mengungkap fakta baru terkait ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading pada Jumat 7 November siang. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut terduga pelaku sempat menunjukkan rasa ketidaksukaan di dalam kelas melalui coretan tulisan dan gambar. Kekesalan itu tidak disampaikan secara frontal, melainkan lewat ekspresi tertulis dan visual. Saat ini terduga pelaku telah dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur setelah sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Cempaka Putih. Pemindahan ini bertujuan untuk memberikan perawatan medis intensif serta pendampingan psikis yang lebih baik. Selain itu, lokasi baru memudahkan penyidik mendalami motif pelaku lantaran kondisinya kini sadar. Terduga pelaku juga ditempatkan di ruang sendiri untuk mencegah infeksi, berbeda dari sebelumnya di rumah sakit yang berisi beberapa orang. Sebagai informasi, ledakan terjadi di masjid sekolah tepat pada salat Jumat dan ceramah khatib berlangsung. Beberapa saksi menyebut ada orang tak dikenal yang masuk ke dalam masjid sebelum ledakan terjadi. Suara ledakan terdengar dari dalam masjid, membuat siswa dan guru berhamburan menyelamatkan diri. Aparat kepolisian dan TNI segera datang dan memasang garis pembatas di lokasi kejadian. Sementara itu, Polda Metro Jaya memastikan terduga pelaku tidak terafiliasi kelompok terorisme dan tindakannya bukan anti-Islam. Kombes Budi menyebut tindakan pelaku dipicu kurangnya perhatian keluarga dan statusnya masih anak berhadapan dengan hukum. Hingga kini identitas pelaku belum diungkapkan oleh pihak kepolisian. Lantas, polisi menegaskan kasus ini murni berasal dari perilaku individu, bukan aksi teror.
Situasi di SMA Negeri 72 kini terkendali dan proses penyelidikan terus berlangsung. Dari hasil pemeriksaan awal ada wujud rasa ketidaksukaan, rasa menyampaikan tetapi tidak secara frontal, menyampaikan dengan tulisan, gambaran-gambaran. Maka tadi kami sampaikan, disinilah kepedulian kita bersama. Kita sebagai orang tua di sekolah pada saat anak-anak melaksanakan pendidikan belajar mengajar, ini yang harus kita ajak untuk menggugah apakah tulisan-tulisan termasuk di dinding, di meja belajar, ini kan juga menjadi perhatian kita semua. Apabila kita cepat dan tanggap, mungkin kita bisa memitigasi, kita bisa mengeliminir kejadian-kejadian yang lebih besar. Itu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.